Terima kasih. Salam kenal kembali, nama saya Wayan Ardike. Saya di sini mewakili komunitas belajar.id ya, selaku co-kapten ingin menyampaikan terkait dengan beberapa problem solving ya, artinya solusi-solusi dari permasalahan yang muncul terkait dengan akun belajar. Nah, akhir-akhir ini mungkin Bapak Ibu semua dikejutkan dengan berita penghapusan akun ya. Nah, mungkin ada dari kita yang memperoleh informasi tentang penghapusan akun. Nah, itu terjadi karena adanya pemutahiran data pada sistem belajar.id. Nah, jadi dengan adanya pemutahiran data ini, ya, yang mengalami perubahan data dapodik itu pasti akan terkena dampak. Jadi mulai bulan Juli 2022 itu dilakukan pemutahiran data pada sistem belajar.id. Nah, ini bertujuan atau dimaksudkan agar akun belajar ya dapat tersinkronisasi secara otomatis dengan data dapodik, seperti nama akun, data profil dan lainnya, dan tidak perlu mengubah secara manual, gitu. Ya, jadi nanti tidak perlu mengubah secara manual. Nah, namun mungkin belum semua dapat tercover karena sinkronisasi dapodik juga masih proses. Tapi ada beberapa yang sudah mendapatkan email pemberitahuan ya. Bahkan ada yang sudah dihapus gitu. Karena mungkin jarang dibuka akunnya. Jadi ketika ada email notifikasi tidak diketahui gitu. Jika misalnya kita ketahui lebih awal, maka kita bisa mengajukan banding atau mengajukan komplain. Nah, tujuannya ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tujuannya untuk sinkronisasi ya data pada sistem belajar.id dengan data pada dapodik secara berkala. Kemudian nanti dengan adanya email notifikasi ya yang diterima setiap adanya perubahan data ya. Nah, ini diperoleh jika ada perubahan data. Nah, jika ada yang mutasi misalnya, ada yang mengubah data di dapodik, itu segera cek email belajarnya. Ya, kalau misalnya dapat notifikasi, misalnya bentuk notifikasinya seperti ini. Nah, ini yang pertama ya, bentuk notifikasinya. Ini untuk akun pendidik dan tenaga kependidikan yang dinonaktifkan, ya, atau yang akunnya dihapus. Nah, karena PTK berpindah jenjang yang berbeda, ya, misalnya dari SMA ke SMP misalnya, atau dari SMP ke SD. Nah, itu nanti pasti akun belajarnya akan dinonaktifkan. Kemudian data di dapodik tidak ada, misalkan karena sekolah tutup. Kalau sekolahnya tutup, maka otomatis juga akan dinonaktifkan. Atau PTK berhenti bekerja, ya, misalnya mengundurkan diri, ya, pensiun, meninggal dunia, atau dipecat, nah, itu juga akan mendapat notifikasi ini. Kemudian peserta didik pindah sekolah atau naik ke jenjang yang lebih tinggi atau yang di luar kementerian Kemendikbud ya, itu juga akan mendapat seperti ini. Jadi Bapak Ibu silakan cek di email belajarnya ya nanti, mudah-mudahan tidak mendapat seperti ini. Nah, kalaupun dapat ya, yang saya sampaikan tadi ya, yang dapat ini adalah sekolah yang tutup ya. Nah, walaupun dapat, jangan khawatir ya, kita masih diberikan waktu selama 30 hari untuk melakukan pemindahan data. Jadi data-data yang ada di akun lama itu bisa dipindahkan ke akun yang baru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih aktif, misalnya pindah jenjang, kan masih aktif sebagai guru, nanti akan dapat akun baru. Nah, itu bisa dipindahkan ke akun yang baru data lama menggunakan Google Takeout, ya, Google Takeout Transfer, nanti ada caranya. Gitu. Namun jika melebihi dari waktu yang ditentukan, yaitu melebihi batas waktu 30 hari, maka tidak dapat mengakses akun belajar lagi. Itu ya. Kemudian, nah ini, jika mendapat emailnya apa yang, artinya kalau mendapat email seperti tadi ya, email penonaktifan tetapi masih aktif. Nah, ini banyak terjadi di rekan-rekan kita, padahal masih aktif, tapi kok dapat email penghapusan gitu ya. Nah, kalau memang masih aktif, segera lapor ya, segera lapor di menu butuh bantuan web belajar.id.
Nah, lampirkan NIK ya atau NIK, nomor induk kependudukan, kemudian tangkapan layar ya. Tangkapan layar dari profil Dapodiknya ya, beserta informasi terakhir sinkron. Pastikan sudah sinkronisasinya benar-benar sudah terbaca ya, sehingga atau sudah berhasil ya, sehingga terbaca oleh sistem belajar.id. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau misalnya memang masih aktif, silakan nanti lapor. Dan nanti ikuti balasannya, diminta data yang lain, itu segera dibalas. Nah, selain penonaktifan ya, juga ada email notifikasi terkait pendidik yang berganti tipe role. Misalnya yang dari guru menjadi kepala sekolah gitu ya. Nah, itu otomatis nanti akan menjadi admin. Yang di sekolah yang sama ya, jika di sekolah yang sama. Nah, ini bentuk emailnya ya. Jadi rekan-rekan atau Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah baru nanti kemungkinan akan dapat email ini, ya. Nah, email ini ya, jika dapat email untuk berpindah role jadi guru menjadi admin, nah nanti kedepannya harus menggunakan ya username atau user ID baru. Kita login menggunakan belajar.id. Ya. Kita diberikan waktu 14 hari hingga akun lama tidak bisa digunakan. Tetapi ya data pada Gmail, Google Drive maupun Google Workspace tidak akan hilang. Begitu juga passwordnya masih menggunakan password lama walaupun akunnya sudah baru. Jadi tidak ada penggantian akun, ya. Dan file-filenya masih ada juga, cuma tidak bisa digunakan secara reguler. Jadi harus menggunakan akun yang baru. Jadi segera nanti pindahkan file. Kemudian juga yang jadi dari admin menjadi guru. Misalnya yang jadi TU, kan admin akunnya. Nah, sekarang sudah punya ijazah, nah jadi guru. Nah, ini juga nanti akan mendapat notifikasi ya untuk berpindah role jadi admin ke guru. Atau yang jadi kepala sekolah, kemudian sekarang jadi guru, nah itu juga akan mendapat email ini ya untuk berubah menjadi pendidik. Nah sama ya. Jadi nanti ketika sudah mendapat email, nah nanti akan mendapatkan akun baru. Tidak add admin lagi, tapi add guru. Nah inilah yang akan digunakan selanjutnya. Ya. Dan akses ke menu admin itu akan dihilangkan. Tapi passwordnya masih tetap. Ya, tidak ada perubahan password. Nah, kemudian kalau mutasi. Nah, kalau mutasi di jenjang yang sama juga. Pokoknya kalau misalnya ada perubahan data di Dapodik itu nanti akan dapat notifikasi. Ya. Kalau mutasi, nah ini juga nanti hanya bersifat pemberitahuan ya, tidak ada pengaruh apa-apa ya. Nah, jadi kalau mutasi masih pada jenjang yang sama, misalnya dari SD 30-kan ke SD 10-kan gitu ya. Jadi cuma dapat pemberitahuan aja, tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi kalau mutasi ke SMP misalnya guru penjas itu dapat P3K di SMP, nah itu nanti akan diganti akunnya. Tapi kalau masih jenjang yang sama, tidak masalah. Kemudian ke jenjang yang berbeda, nah ini mutasi ke jenjang yang berbeda ya. Nah ini baru akan diganti ya, baru akan diganti nanti. Akunnya mendapat akun baru, kemudian kalau masih ada jenjang rentang waktu 30 hari untuk bisa digunakan ya untuk mengambil data dan lain sebagainya. Nah, begitu juga untuk siswa ya. Jika ada pindah jenjang juga nanti akan diberikan akun baru. Ya. Sama nih. Nah. Jadi waktunya 30 hari ya sejak mendapat notifikasi untuk backup data. Ya. Kemudian ini juga pindah sekolah ya, atau naik atau pindah ke keluar Kemendikbud ya, juga sama nanti akan dinonaktifkan juga ya. Nah, ini melakukan backup data ya, kita masih diberikan waktu 30 hari ya. Jadi pokoknya kalau sudah kita mendapat akun baru, akun lama harus segera dikosongkan gitu ya. Harus segera di backup. Nah, kalau misalnya ya tahu-tahu akun kita sudah terhapus gitu ya, kita mau buka akun belajar ya, tapi
ternyata sudah dihapus. Nah, itu ya. Jadi, untuk mengecek lebih lanjut, silakan hubungi menu butuh bantuan pada laman belajar.id. Nah, ini dengan memilih kategori akun terhapus atau dinonaktifkan, serta menyertakan screenshot tidak bisa login. Jadi, ketika mau login di akun belajar kan Anda tidak bisa login itu ya, karena akun terhapus atau tidak aktif gitu. Itu di screenshot kemudian dikirimkan di menu butuh bantuan. Nah, nanti akan dibalas, nanti silakan diikuti langkah-langkahnya. Nah, walaupun kita sudah Pusdatin sudah menggunakan sistem otomatis, tetapi banyak kasus masih ada saja yang tidak muncul secara otomatis akunnya ya, padahal sudah lama jadi guru, misalnya dari 2019, tapi sampai sekarang tidak dapat akun belajar. Nah, langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, pastikan data Dapodiknya sudah benar. Jadi data-data di Dapodiknya pastikan sudah benar. Nah, kemudian ya, kalau misalnya sampai akhir Agustus ini juga belum muncul ya di pddata.go.id, maka dapat mengajukan permohonan ya. Nanti saya bagikan slide ini ya. Jadi file contoh suratnya sudah saya lampirkan. Kemudian lampirkan dengan SK. Nah, misalnya kalau sebagai guru berarti lampirkan SK pengangkatan sebagai guru. Kalau TU berarti pengangkatan sebagai TU. Ajukan di menu butuh bantuan web belajar.id. Nah, sekarang semua sudah dipusatkan ke sana lagi. Kalau kemarin kan ada link-link khusus ya, link kapten itu ya. Sekarang sudah dijadikan satu pintu lagi ya ke menu butuh bantuan. Nah, menu butuh bantuan itu ada di mana gitu ya. Nah, menu butuh bantuan ada di web belajar.id. Bapak Ibu ketikkan saja nanti belajar.id itu nanti muncullah webnya. Nah, menu butuh bantuan ini muncul ketika jam kerja ya. Ketika jam kerja. Kalau misalnya kita buka hari Minggu ini tidak ada. Ya. Nah, tujuannya mungkin biar aduannya tidak menumpuk ya, tidak menumpuk sehingga nanti tidak teratasi, karena kan kalau hari libur adminnya libur gitu ya. Jadi dibuka hanya hari kerja. Nah, kalau jam 9 pagi belum ada, ya cek jam 11 pagi gitu ya. Nanti akan muncul pasti. Nah, kemudian nanti silakan lengkapi kategorinya nanti. Apa masalahnya? Ini ada akun terhapus atau dinonaktifkan. Ya, jadi masukkan nanti akun yang dihapus. Nah, kalau untuk siswa juga, misalnya butuh juga untuk siswa. Nah, pastikan juga sudah masuk Dapodik. Nah, jika sampai Agustus ini juga belum muncul, silakan diajukan. Nah, ini nanti ada contoh suratnya, kemudian ajukan di menu butuh bantuan. Termasuk juga perubahan akun. Nah, misalnya sekarang banyak yang masalah untuk akses lapor pendidikan ya, untuk kepala sekolah yang baru karena belum admin gitu ya. Nah, silakan kalau misalnya mendesak, silakan diajukan perubahan data akun belajar ID ya, karena mutasi sekolah ya, karena apa namanya menjadi kepala sekolah, silakan bisa diajukan. Cuman pastikan sudah Dapodiknya sudah tersinkronisasi, karena kembali lagi nanti dicek melalui data Dapodiknya. Kita lengkapi dengan SK jabatan baru atau SK mutasinya. Tadi untuk mutasi biasa ya. Kalau jadi kayak website sama juga ya. Nanti ini ada contoh suratnya. Kalau dari sekolah yang sama, nanti suratnya beda. Kalau dari sekolah lain juga beda. Gitu. Nah, untuk yang kendala akses rapor pendidikan ya, ada juga link aduannya ya. Link permohonan akses, silakan nanti bisa diisi di sini. Pastikan sudah admin gitu ya, karena yang bisa mengakses rapor pendidikan sementara ini adalah yang add admin. Kalau misalnya kepala sekolahnya belum add admin, kalau ada TU yang sudah punya akun, nah itu kan add admin juga. Nah, itu bisa digunakan. Silakan isi link ini. Kalau misalnya belum bisa mengakses juga ya, kalau TU-nya belum bisa mengakses, silakan isi ini. Masukkan akun TU-nya sambil menunggu perubahan akun untuk kepala sekolahnya. Gitu. Sehingga bisa raportnya bisa cepat diakses. Nah, bagaimana halnya kalau misalnya kita lupa password? Nah, silakan. Kalau untuk guru dan siswa itu bisa dibantu oleh admin sekolahnya. Nah, yang domainnya @admin. Nah, ini yang punya @admin. Nah, itu adalah kepala sekolah dan
TU. Nah, itu bisa bantu untuk reset password, gitu ya. Ataupun sekarang ada beberapa ya yang terbaru itu, yang ada teman-teman yang sudah kepala sekolah, tetapi dia tidak berubah jadi admin gitu. Ya, kemarin beberapa akun itu tidak berubah jadi admin, tetapi sudah bisa mengakses menu admin, gitu ya. Jadi role-nya sudah dirubah, tapi akunnya masih tetap. Kita tidak tahu ke depan ya, apakah akan seperti itu juga ataukah nanti akan diubah jadi admin. Nah, kalau admin itu tidak bisa di riset sendiri ya, walaupun bisa membantu untuk guru dan siswanya. Nah, untuk admin nanti akan dibantu oleh kapten. Jadi silakan isi linknya, link ini ya nanti saya bagikan, kemudian nanti akan dibalas melalui WA. Nah, ini untuk mengakses menu admin. Jadi Bapak Ibu yang sebagai admin, yaitu TU dan kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, bisa mengakses menu admin melalui titik 9 ini ya. Nanti kita klik, banyak ada aplikasi-aplikasi Google. Nah, cari yang admin. Ataupun yang kepala sekolah baru, yang misalnya sudah mengajukan perubahan rule menjadi admin, tetapi akunnya belum berubah jadi admin, coba saja dicek. Siapa tahu sudah ada menu adminnya. Kalau sudah ada menu adminnya, berarti rule-nya sudah diubah. Gitu.